Ada. Barusan saya ke Mayor tahu. Saya beli di situ ternyata nggak jual. Jadi mohon maaf untuk iPhone-nya nyusul dulu ya. Ada hadiah lain nanti yang bisa menjawab di akhir dan jawabannya ada diisi nanti. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang kedua, yang menjadi peserta terbaik juga dapat hadiah. Apa hadiahnya? Yang peserta terbaik dapat satu ini. Benar kan? Adik-adik hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang hafal Alfin? Saya. Coba dibaca berdiri. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'azim. Barusan itu surah Al-Fil artinya apa? Gajah. Semangat Firza, semangat. Gajah. Surah Al-Fil artinya adalah ayat ini sangat berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena 2 bulan menjelang kelahiran ada insiden besar yang akan menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang menunggangi gajah. Pertanyaannya, kenapa Raja Abraha naiknya gajah kok bukan kucing? Ada yang mau jawab? Kenapa gajah? Karena gajah adalah lambang kebesaran bagi seorang raja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih ada di dalam kandungan adik-adik sekalian. Tetapi apa yang terjadi ketika Abraha datang hendak menghancurkan Ka'bah? Allah Subhanahu Wa Taala, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengutus ababu untuk menghancurkan Raja Abraha. Demi siapa? Seandainya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diturunkan saat itu, maka yang terjadi Ka'bah itu adalah yang kedua, akan ada perubahan cerita besar dalam kehidupan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan? Allah menjaga Ka'bah tersebut dari orang-orang yang akan menghancur. Adik-adik sekalian, maka ini pelajaran penting bagi kita. Ketika ada gajah yang besar kalah dengan burung yang kecil, gajah yang besar kalah sama burung yang kecil. Biasanya kira-kira kalau gajah yang besar bertarung dengan burung yang kecil, siapa yang menang? Gajah yang menang. Kok bisa burung menang sama gajah? Gajah yang menang.
Kenapa? Karena perkasa. Tetapi Allah menghendaki yang berbeda. Pelajarannya apa? Bahwa terkadang satu, mimpi kita yang besar itu terkadang tidak tercapai gara-gara kita membuat kesalahan kecil. Cita-cita kita yang tinggi terkadang pupus gara-gara kesalahan kecil. Karena itu, maka kita semua harus mengikuti Rasulullah bagaimana sekiranya kehidupan kita berjalan baik. Ada sifat wajib bagi Rasulullah. Ada berapa? Ada 4. Arsala ambiya dawi fato bisidki wat tabligh wal Fatona. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Di sini siapa yang jujur? Saya. Yang setiap hari jujur siapa? Saya bilang. Yang Saya. jujur berarti ya. Saya. Kalau berbohong itu termasuk kesalahan kecil yang akan menghambat cita-cita kita. Makanya harus kita terbiasa jujur. Apa arti jujur? Berbuat, bersikap, berkata dengan sebenarnya. Izin pamit ke ibu, Bu, mau ke sekolah. Maka berangkatnya ke sekolah. Seper-seperan. Anu belajar bersama les. Ternyata main kopean. Bohong apa tak bohong? Bohong. Ajaran Rasulullah SAW adalah jujur. Maka kita semua adik-adik harus punya sifat tersebut. Perilaku kita jujur. Karena akan membawa kepada keberuntungan. Yang kedua, amanah. Amanah adalah menyampaikan yang semestinya. Kalau adik-adik diminta untuk membeli kerupuk, maka dapatnya kerupuk. Kalau ada 5.000, beli kerupuk 3.000, sisa berapa? 2.000. Maka 2.000 harus dikembalikan kepada ibu, betul tidak? Cek ngalak saya lain. Terkadang bila tanya ki kemas sosokan, sopung kon kowe beli jiru. Namanya tidak amanah, tidak amanah, khianat adalah kesalahan kecil yang akan menghancurkan cita-cita kita. Yang ketiga, tabligh. Apa tabligh? Kita sebagai siswa harus juga sudah berani menyampaikan apa yang semestinya. Jika benar sampaikan benar, jika salah sampaikan salah. Dan yang terakhir adalah fatona. Apa fatona? Bagaimana caranya cerdas, pintar? Maka solusinya adalah kita belajar. Alhamdulillah kita semua sudah menyaksikan kakak-kakak kita Nabu Hadra, ini luar biasa. Ki kula panjenengan cek ngarep nyaman enggak sabar, enggak subanul muslimin, tak bisa tadi. Nika latihan, Bu, nika latihan ya dia. Latihan apa main-mainan tak ngerti kula. Ki arep nyaman pokoknya. Karena pernah kada dapur nika seperti ngamunyi, Bu. Jadi ngamunyi alhamdulillah sudah dapur betul sakit. Tapi insyaallah semangatnya adik-adik bersolawat ini walaupun bunyinya tidak sebagus subhanul muslimin, tidak mengurangi kehadiran Rasulullah SAW ke tempat ini. Amin. Semoga solawat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal Alamin. Adik-adik yang saya banggakan, kita tahu adik-adik bahwa setiap manusia itu menginginkan predikat yang mendekati kepada Rasulullah. Rasulullah itu disebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Kenapa Rasulullah disebut manusia yang sempurna? Kenapa?
Karena Rasulullah memiliki 4 sifat utama. Pertama, beliau adalah manusia yang jamil, orang yang ganteng luar dalam. Betul tidak? Rasulullah itu ganteng, adik-adik. Percaya tidak? Bahwa ketampanan Rasulullah itu seperti buah semangka. Kalau semangka, itu semangka dibelah. Semangka dibelah, separuh dari semangka ini adalah ketampanan Rasulullah. Ini tinggal separuh lagi kan? Maka separuh ini dipotong lagi, seperempatnya untuk Nabi Yusuf. Jadi yang tertampan di dunia ini adalah Rasulullah, yang kedua Nabi Yusuf. Nah, yang ketiga ini adalah milik umatnya. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Rasulullah sebagai pria yang tampan. Rasulullah ganteng, penampilannya bagus. Artinya apa, adik-adik? Nih, perhatikan ya adik-adik ya. Sejak dini juga Bu Ibu, guru harus memperhatikan penampilan. Harus ganteng, harus keren. Kenapa? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah sudah tampan, pakaiannya bagus. Terkadang ada orang ini gak salah juga penampilan, kata Erik Kere, Bu. Kira Renggi. Pula kan Antoni kan ada, Bu. Mandiannya supaya jangan apa? Benih ke alam, benih. Supaya ya bes orang lebur. Mampu orang ittiba di Rasulin. Terkadang kita tidak memperhatikan penampilan. Maka pula makoro adakah bapak ibu satu jenah. Potra-potrina jegem nih. Mulian siang cek pakai lantor amain gobean. Takut cel. Kan neser. Betapa mun bisa tahu siapa norok gerak jalan, Bu. Takut celang. Kalau anak saya sampaikan ke istri saya, Bu. Mohon maaf. Anak saya mau tak sekolahkan di sini. Saya menyampaikan kalau ada gerak jalan anak saya tidak boleh ikut. Kenapa? Takut. Betul, Bu. Semangat, mungkin akal ini. Yang penting penampilan, pagegek. Sampaikan ke putranya songkok kasih Pak. Coba songkok kasih Pak. Songkok paloros. Pagenteng. Nah. Bisa lihat adik-adik, mana adik-adik? Suka laki-laki tampan tidak? Coba lihat. Di sini ada yang tampan tidak? Sama sebaliknya adik-adik sekalian. Kalau kita harus memperhatikan penampilan, buat perempuan cek bita lebih, mandi cek bin abid. Terkadang ada yang terlalu menjaga penampilan, mandi tak teratur, bedek entar seraan macam-macam. Tak mikir, maksudnya berlebihan. Satu hal yang ingin sampaikan. Indonesia itu diidentik bahwa kulit putih itu cantik, betul kan? Kenyataannya tidak. Menjadi cantik nggak harus putih, Bu. Menjadi cantik nggak harus putih. Yang penting kita punya penampilan yang baik, cara pakaian yang baik, punya ekspresi yang baik. Kalau pakai baju, ajarkan baju yang baik, Bu. Muniatas kalampi kuning, bebenah cek merah. Campur, sing apes aki kok sholat. Tapi harus matching. Ya bagi aneka koning beda potena keluar. Lebur. Nah ini penampilan benilam ke alam ittiba li Rasulil. Kenapa? Karena kehadiran Rasulullah nikah mabunga ke orang aja ke penampilan. Terutama bapak-bapak mana biasa sholat. Kalau mau pakai baju cek si beda tulisan. Tengah cantik border. Mon ini nggak pakai kaos, memang pakai baju dalam. Cuman luarnya nyaradeg. Pernah sholat Jumat sempet naik kasar. Apa jenggolan? Corak berdasi aneh gitu aja. Itu agak buka husu, alerek Bu. Tulisannya Prabowo Gibran.
Bentena kalampi pote, tapi nyarade dua Prabowo Gibran. Kan pas kamu kan tak lebur. Padahal Al-Quran khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jaga penampilan yang baik. Itu pertama. Kenapa Rasulullah insan kamil? Karena fisik beliau, penampilan beliau sempurna. Yang kedua, fi akhlaki. Akhlaknya baik. Adik-adik belajar dari sekarang akhlak yang baik. Kita ajarkan abesa, ajarkan somaja meringankan suara, tak ada bentak. Kemudian banyak akhlak-akhlak ini kalanceng. Dan insya Allah di sini di kelas masing-masing sudah dipelajari terkait akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, fi ilmihi. Rasulullah kita paling pintar. Rasulullah kenapa insan kamil? Karena pintar. Mela dari Kak Dinto Bapak Ibu sekalian, boleh tak pesen-pesen menyampaikan matoroa ongkuh anak didiknya dalam persoalan ilmu. Belajar, dan belajar. Setelah lulus SD, lanjut kemana? Bisa ke pondok, bisa sekolah SMP, betul ya? Setelah SMP atau MTS naik kemana? SMA atau SMA. Setelah lulus SMA kemana? Kuliah. Adik-adik dengerin ya. Kalau sudah lulus SMA, kemudian disuruh nikah, jangan mau ya. Jangan mau. Mintanya kemana? Bu, saya mau kuliah. Kemana? Kuliah. Jangan menikah. Pas bu ibu nyontolong cek rumah nabi ngi. Bukan anu ada cembut kada won kita oni boleh ada nikah. Kenapa penting pendidikan adik-adik sekalian? Karena ke depan masa depan 2045 nasibnya berdeka anto sama kene. Secur muncur nih kak, sentok bener nih kak. Nasibnya berdeka anto. Nasib 2045 ada di adik-adik ini. Makanya caranya bagaimana? Harus pintar. Dan yang terakhir adalah yang sempurna dari Rasulullah fi ibadatihi. Ibadah. Sholatnya, puasanya adalah bagian yang kita susah untuk menandingi Rasulullah SAW. Meski demikian adik-adik, mari bersama-sama kita latihan sejak dini, belajar istiqomah ibadah kita, terutama bisa membaca Al-Qur'an. Sudah bisa baca Al-Quran semua? Hafal surah Al-Fatihah? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah itu yang pertama wajib kita hafal. Oke? Yang pertama. Bukan iwak peye, bukan itu. Yang harus kita hafal pertama apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu yang wajib dalam sholat. Karena itu yang akan kita nanti sambungkan ke orang tua kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Sudah menyimak semua ya? Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab tadi? Sebutkan 4 sifat wajib Nabi. Yang tadi kan sudah disebutkan 4. Apa ada yang bisa? Ayo apa? Oh biar di sini enggak apa-apa. Selain ada sing ngacu. Ayo ngacu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah.
Terus ada 4 ciri dari kenapa Rasulullah disebut sempurna. Ya kan? Kenapa Rasulullah disebut sempurna? Itu harus memenuhi 4 hal. Apa saja? Dari bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Cirinya apa tadi? Yang dinamakan sempurna itu 4. Rasulullah kenapa? Karena fisiknya yang mapan, akhlaknya mapan, ilmunya mapan, ibadahnya Oke, tak bisa jawab. Sekarang surah-surah pendek. Ada yang hafal surah Ad-Duha? Wad-Duha. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Terus Gak ada pertanyaan, saya pilih aja ya, biar nggak siap. Saya melihat tadi ada yang semangat gitu kan. Pertanyaan aja deh ya, ngaji aja ya. Ini nggak besakin main anggapi burung nggak. Surah-surah pendek aja, apa kan? Dari atas kasur ke bawah ada yang apa kan? Coba yang hafal wailul likulli humazah. Saya. Baca dah, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narun muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi amanin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sudah ya? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebihnya